Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jauh di dalam hatinya, wanita berambut hijau, Si Wei, bias terhadap cara berpikir tertentu. Dia tahu bahwa Master Klan Meisan telah berhasil mencapai dunia daun anggur kelima setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, sehingga kemungkinan dia melewati tahap yang tidak bisa dilewati lebih tinggi. Meskipun demikian, dia masih lebih condong ke Sui Ying, karena bakat dan potensi bawaannya jauh lebih tinggi. Adapun Master Klan Meisan, kembali pada saat ketika Guru Suci masih hidup, dia akan menjadi murid kehormatan belaka. Sementara itu, Sui Ying akan memenuhi syarat untuk menerima pelatihan yang lebih baik. Dia singkat menjelaskan aturan kepada Master Klan Meisan, dan dia dengan cepat turun menuju dunia daun anggur kelima, di mana dia duduk bersila. Hari demi hari berlalu. Dalam keadaan isolasi absolut itu, Sui Ying akhirnya tidak bisa lagi berhenti menjadi gelisah. Meskipun telah menyimpulkan, baik dari kekambuhan racun heks dan detak jantungnya, bahwa 2 tahun telah berlalu, pengucilan itu masih jauh lebih buruk daripada penyiksaan bahkan selama 100 tahun yang disebabkan oleh 6 hantu dendam. Bahkan di bawah rasa sakit yang menyakitkan dari racun heks, dia masih bisa melihat sinar matahari, merasakan angin, menonton langit malam, menikmati sesekali roti panas yang panas, atau bepergian ke seluruh dunia dengan Jing Qiu. Tapi sekarang, dia dikelilingi oleh ketiadaan. Segera, 2,5 tahun telah berlalu. Tidak akan lama sampai batas waktu 3 tahun, Sui Ying berpikir sendiri. Ekspresi wajahnya tidak lagi bisa menyembunyikan kesedihannya. Kerutan sering muncul ke permukaan, dan bahkan tatapan biadab muncul dari waktu ke waktu. Uji coba dunia daun anggur kelima ini juga dikenal sebagai tahap yang tidak dapat dilewati. Itu terutama karena instan terakhir sebelum periode 3 tahun habis. Selama aku mempertahankan diri aku melalui instan itu, aku bisa hidup. Kalau tidak, aku akan mati, Sui Ying memutuskan. Si Wei mengawasinya dari kejauhan, memperhatikan waktu sepanjang waktu. Instan sebelum periode 3 tahun naik. Instan terakhir itulah yang menentukan segalanya. Di atas dunia daun anggur kelima yang sangat besar. Ekspresi Sui Ying saat ini meresap dengan kebiadaban dan penderitaan. Dia jelas mulai menjadi gila, meskipun dia masih memaksakan dirinya untuk tidak membiarkan kegilaan gila itu menguasai dirinya dan mengendalikannya untuk menyerang lingkungannya. Weng! Tiba-tiba, fluktuasi turun. Ekspresi Sui Ying menjadi tenang. Ada di sini, Si Wei menyaksikan. Weng! Saat fluktuasi menyelimuti kesadaran jiwanya, Sui Ying segera mengerti. Tahap terakhir, aku harus menanggungnya. Kesadaran jiwanya diseret langsung ke dunia ilusi. Dunia ilusi ini juga dikenal sebagai dunia instan, menurut catatan. Seseorang yang masuk ke dalam mungkin merasa seperti mereka menghabiskan waktu yang lama di dunia ilusi ini, tetapi hanya satu saat yang akan berlalu. Dunia instan membingungkan ingatan orang yang ada di dalam, menyebabkan mereka melupakan bahkan identitas asli mereka dan kekuatan tempur, semuanya akan dilupakan. Kehilangan semua ingatan seseorang pada dasarnya mewakili mereka memulai hidup baru. Jika seseorang tidak bisa berjuang bebas dari dunia instan sebelum mereka menjadi tua dalam kehidupan baru itu, jiwa mereka akan hancur berantakan di dunia nyata dan dunia ilusi. Oleh karena itu, tahap terakhir yang tidak dapat dilewati ini sebenarnya memasukkan dunia instan ini sebagai tambahan dari 3 tahun isolasi itu. Setelah 3 tahun isolasi absolut, bahkan mereka transenden puncak, yang mampu bertahan, akan berada dalam kondisi hati yang tidak stabil. Kesadaran jiwa mereka kemudian akan ditarik ke dalam dunia ilusi di bawah kondisi-kondisi itu. Sebenarnya sangat sulit bagi seseorang untuk bangun dari keadaan ini sebelum meninggal karena usia tua. Dunia memiliki seorang kaisar dengan status yang sangat tinggi, klan bangsawan-bangsawan yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar kota. Alih-alih klan dan kota-kota itu, Sui Ying dilahirkan dan menjadi yatim piatu di desa miskin. Dia berhasil menjaga dirinya tetap hidup dengan naik gunung untuk memotong kayu bakar dan melalui perburuan. Di suatu tempat di gunung yang dinaiki Sui Ying, tangisan seorang gadis terdengar, "Ah! Membantu! Tolong bantu aku!
Mengenakan mantel bulu dan membawa ayam dan kelinci liar yang baru saja diburunya, Sue Ying merasakan telinganya berkedut. Sementara dia bersiap untuk bergegas menuju sumber suara itu, dia dengan cepat berteriak, "Little White, ikuti aku." Sebagai tanggapan, seekor anjing pemburu putih salju mulai berlari tepat di sampingnya. Pasangan itu, satu manusia dan satu anjing, bergegas menyusuri jalan setapak di gunung sebelum menemui seorang gadis yang berbaring di tengah-tengah rumput liar, kakinya patah, dan pakaiannya compang camping. "Tolong aku, tolong!" Melihat seseorang mendekat, gadis itu mulai berteriak lebih keras. Namun, sebelum datang membantunya, Sue Ying mendapati dirinya menatap gadis itu dengan linglung. Dia melihat sekilas kulitnya yang cantik mengintip melalui pakaiannya yang compang camping. Gadis paling cantik yang pernah dilihatnya, ketika tumbuh besar di desa miskin itu, adalah putri kedua dari kepala desa. Tetapi bahkan dia, dibandingkan dengan gadis ini di depannya, akan dianggap biasa. Kulit gadis itu lembut dan memiliki daya tarik batu giok putih. Dia sangat cantik, seperti dewa yang turun dari surga. "Apa yang kamu lihat?" Gadis itu merasa malu ketika dia menemukan bahwa pakaiannya yang compang camping benar-benar mengungkapkan berbagai bagian tubuhnya. Oh, oh. Sue Ying dengan ceroboh bergegas untuk membantu yang dia bisa. "Ah, kakimu patah." Petik 2. "Aku tidak bisa bergerak sendiri, jadi kamu harus menggendongku. Namun, yakinlah bahwa aku pasti akan membalas budi ini. Aku akan membangun rumah besar untuk kamu, atau bahkan membantu kamu menemukan gadis cantik untuk diri sendiri." Petik 2. Baiklah. Bocah yang sederhana dan jujur, Sue Ying mungkin telah diatasi dengan rasa malu dan kegembiraan, tapi dia masih membawa gadis di punggungnya. "Apa yang kamu panggil?" "Aku Sue Ying." "Nama keluargamu adalah Sue?" "Itu sangat langka." Petik 2. "Aku seorang yatim, jadi aku tidak tahu banyak tentang itu. Karena orang-orang di desa memanggil aku Sue Ying, aku hanya Sue Ying." Petik 2. "Oh, ngomong-ngomong, mengapa kamu naik gunung?" Aku benar-benar jatuh dari tebing." Petik 2. "Wah, kamu jatuh dari tebing itu? Bagaimana kamu bisa selamat setelah jatuh lebih dari 5 kilometer?" Petik 2. "Aku punya segel perlindungan, tetapi kamu tidak akan tahu tentang itu. Katakan saja aku selamat bagaimanapun juga. Apakah kita akan pergi ke kota begitu kita turun gunung?" Petik 2. "Itu akan merepotkan. Gunung ini sangat besar, dan tidak ada jalan utama yang melewatinya. Kamu juga harus melewati banyak gunung besar yang berserakan harimau dan serigala." Petik 2. "Katakan saja padaku bagaimana cara turun dari gunung ini. Tidak perlu membuatnya terdengar sangat rumit." Petik 2. "Aku belum pernah meninggalkan gunung sebelumnya, jadi aku tidak tahu." "Kamu tidak pernah pergi, kamu seumuran ini, namun sebenarnya kamu belum pernah meninggalkan gunung?" Petik 2. Tapi aku ingin pulang." "Oh, aku akan mencoba bertanya pada kepala desa. Yakinlah, aku pasti akan membantu kamu." "Benar, kamu dipanggil apa?" Petik 2. "Kamu bisa memanggilku, Peri." "Peri?" Sue Ying merawat gadis itu sampai kakinya pulih, dan kemudian dia membawanya ke kepala desa untuk menemukan peta daerah itu. Dia ingin membawanya keluar dari gunung. "Ah, Sue Ying, kamu harus tahu bahwa sangat sulit untuk meninggalkan gunung dari dalam. Akan lebih baik jika kamu bahkan tidak mencobanya. Kenapa tidak kembali, pergi dan temukan seorang gadis, ayah beberapa anak di sini, di desa. Jika kamu masih memilih untuk pergi, aku harus memberitahu kamu bahwa bahkan pemburu terkuat di desa kami memiliki kesempatan untuk mati di jalan." Petik 2. "Terima kasih, kepala desa, tapi aku masih ingin pergi keluar dan melihatnya." Dengan demikian, Sue Ying membawa serta gadis bernama Peri untuk meninggalkan gunung. Meskipun dia cukup pandai menggunakan pedang, dibandingkan dengan para pemburu desa pegunungan dan teknik pedang Sue Ying, dia masih memiliki cara untuk pergi. Bersamanya, Sue Ying mengalami banyak bahaya. Dia membunuh banyak binatang buas di sekitar desa gunung, dia bahkan diracun dan terluka. Tapi akhirnya, dia masih bisa mengatasi semua cobaan itu. Hari-hari yang mereka berdua habiskan bergantung satu sama lain melahirkan ikatan tertentu di antara mereka. Seiring waktu, Sue Ying juga tahu bahwa nama asli gadis yang menyebut dirinya Peri ini adalah Su Ling. Setelah 3 bulan melakukan trekking yang berat,
mereka akhirnya berhasil keluar dari gunung dengan kehidupan yang utuh. Mereka akhirnya mencapai kota yang luar biasa dan rumah mewah, rumah besar Su. Itu adalah rumah peri. Adik perempuan. Saudara Linger. Awalnya senang dengan kembalinya Su Ling, Su Klen langsung merasa marah. Apa, bocah malang dan buas dari pegunungan? Apakah kamu ingin menikah dengannya? Apakah kamu marah? Aku ingin menikahinya? Ibumu dan aku telah memutuskan pasangan kita. Penjaga, tangkap bocah malang itu. Sue Ying melakukan yang terbaik untuk melawannya menggunakan pisau pemotong kayu, tetapi dia dikalahkan oleh seorang penjaga, yang kemudian menangkap dan melemparkannya ke ruang bawah tanah. Tidak peduli seberapa keras Su Ling menangis dan berteriak, itu tidak berguna. Dia penyelamatku, dia sangat kesakitan karena harus membawaku keluar dari gunung. Ayah, ibu, kamu tidak bisa seperti ini. Hanya karena dia adalah penyelamatmu, kami tidak langsung membunuhnya. Sekarang, jadilah gadis yang baik dan dengarkan kami, atau itu mungkin berubah. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Sue Ying masih dikurung di penjara bawah tanah. Tambahkan racun ini ke dalam makanan hariannya. Dalam setengah tahun, dia akan sakit dan mati secara alami. Petik 2. Ya, Patriark. Kamu harus menikah, atau anak laki-laki itu akan mati. Sehari setelah kamu menikah, aku akan membiarkan anak laki-laki itu pergi dan bahkan memberinya sejumlah besar uang. Petik 2. Aku baik-baik saja. Wanita kecil ketiga akan menikah hari ini. Wah, ini sangat ramai. Sue Ying bisa mendengar suara-suara itu dari dalam selnya, dan pada saat itu, dia menjadi sedikit marah. Dia menunggu sampai salah satu penjaga memasuki kamarnya untuk membawakannya makanan. Dia kemudian entah bagaimana memukulnya sampai dia pingsan, mengambil kunci dari tubuhnya, dan meninggalkan ruang bawah tanah. Sangat ramai di luar. Di kamar Su Ling, gadis itu sendiri berdiri di samping tempat tidurnya dengan gaun merah longgar. Masih tertinggal, Sue Ying bergegas mengenakan pakaian compang camping. Mengapa kamu di sini? Pelayan itu selain berteriak panik. Saudara Sue Ying, masih dalam gaun pengantin merahnya, mata Su Ling memerah begitu melihatnya. Namun, keributan segera muncul. Pengantin pria ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Kalahkan anak itu, cepat. Perkelahian terjadi di halaman. Bocah liar dari pegunungan ini, sederhana tapi jujur, tidak mudah diatasi sehingga dia menjadi gila. Kekuatan bertarungnya entah bagaimana meningkat pesat. Kenapa kamu belum menjatuhkannya? Semuanya, tanggung jawab. Perintah dari Patriark Klan Su. Sejumlah besar penjaga segera bergegas, di antara mereka dua adalah pengguna tombak. Hula! Begitu dia melihat tombak itu menembus jalannya, Sue Ying memfokuskan semua perhatiannya untuk menghindari besi yang masuk. Tombak itu bergerak melintasi busur tepat di depan dadanya. Melihat ujung tombak bersiul di depan sosoknya, mata Sue Ying bergerak. Dia tiba-tiba merasa bahwa tombak itu sangat dikenalnya, jauh lebih banyak daripada pisau yang dia gunakan saat ini. Tanpa peringatan, dia meraih tombaknya dan mengerahkan kekuatannya, menyebabkan badan senjatanya bergetar. Dengan kontrol yang sangat baik, ia mengambil tombak dari tangan lawan. Hula! Tombak di tangan, Sue Ying secara alami melepaskan teknik tombak yang sangat terampil. Itu mengalir seperti naga yang meluap, melayang ke depan dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dalam beberapa detik, semua penjaga dipukuli. Bagaimana bisa kalian semua menjadi tidak berguna? Patriark Su merasa cemas. Honglong gelombang. Langit dan bumi bergetar. Satu gelombang tombak Sue Ying dapat menyapu 1000 tentara dan menyebabkan seluruh tembok di depannya runtuh. Bahkan area lebih dari 1000 meter di belakang tembok itu aman dari benturan tak terlihat. Jumlah total korban sangat besar. Semua orang terkejut melihat Sue Ying. Ini sama sekali bukan manusia. Su Ling yang berada di gaun pengantin merahnya, memandang Sue Ying dengan tak percaya. Seluruh sosok Sue Ying perlahan-lahan naik ke langit. Dia membelai tombak di tangannya sambil melihat ke Su Ling yang jauh. Penampilannya identik dengan Jing Qiyu. Dunia ilusi ini sebenarnya bisa memproyeksikan pemandangan alam sesuai dengan hati nuraninya. Hanya melalui kemampuan itu bisa benar-benar membuatnya sulit bagi kesadaran jiwa,
terseret ke dunia ini, untuk terbangun. Dunia instan ini, pada akhirnya, hanyalah ilusi. Tombak ini, Sui Ying meraih tombak itu dengan erat. Pada akhirnya, itu masih tombak yang sangat kukenal sehingga memberiku kesempatan untuk bangun. Hong 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 gelombang. Seluruh dunia ilusi mulai runtuh, ketika kesadaran jiwa Sui Ying mulai kembali ke asalnya. Sui Ying membuka matanya. Dia melihat hamparan daun anggur yang luas di hadapannya, serta cabang utama yang menjulang tinggi dari Sky Reaching Fin. Di atas adalah langit berbintang yang jauh yang tampaknya tanpa batas. Semuanya begitu damai, begitu akrab baginya. Semuanya akrab baginya, tetapi pada saat yang sama, rasanya seolah-olah semuanya telah berubah. Bukan dunia yang berubah, aku orang yang berbeda. Sui Ying berdiri, tersenyum. Dan aku akan menjadi orang yang mengubah dunia. Jing Qiyu, aku telah berhasil, aku telah melewati semua 5 cobaan dunia daun anggur dari Sky Reaching Fin. Sui Ying mendongak. Dia bisa merasakan gelombang darah dari jantung dan seluruh tubuhnya. Baginya, semuanya akan berbeda dari titik itu dan seterusnya. Sui Ying melihat ke belakang untuk melihat sosok lain duduk bersila di atas daun anggur yang luas. Itu adalah Master Klan Mei San, duduk di sana dengan ekspresi tenang. Pemandangan itu memicu desah pujian dari Sui Ying. Dia tahu bahwa Master Klan Mei San telah mengalami jauh lebih banyak daripada dia. Pertama, dia telah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk kuil temporal sebelum kemudian melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan kembali kendali atas dirinya dari genggaman mereka. Dia akhirnya datang ke dunia klan Xia bertahun-tahun sebelumnya hanya untuk mempersiapkan. Seberapa kuatkah hati orang tersebut? Hanya Master Klan Mei San yang ada di sini? Pikir Sui Ying. Aku ingin tahu seperti apa situasi untuk Chen Jiu dan Jian Huang. Chen Jiu membawa nasib klannya di punggungnya. Dia bahkan bisa menemukan teknik 8 lengan. Bakat bawaannya seharusnya cukup bagus, jadi aku harap dia bisa memenuhi keinginannya. Sampai saat ini, Sui Ying telah berhasil. Dia ditetapkan untuk menjadi murid kehormatan, sehingga dia bisa peduli untuk rekan-rekannya. Dia dan Chen Jiu telah melalui banyak pertemuan hidup atau mati bersama. Pikiran yang tak terhitung melintas di benak Sui Ying pada saat itu sebelum dia bergegas ke langit. Tidak ada gunanya memikirkan lebih lanjut tentang itu. Bagaimanapun, Chen Jiu dan Jian Huang keduanya harus bergantung pada diri mereka sendiri pada akhirnya. Itu hanya cara kejam dunia. Setelah mencapai cabang utama Sky Reaching Fin, ia terbang ke atas sepanjang tubuhnya. Sebuah selaput ruang tepat di atasnya. Dongbo Sui Ying. Terdengar suara Si Wei yang menyenangkan dan lembut ketika dia melayang keluar dari cabang utama. Senior Si Wei. Sui Ying segera berhenti dan menyapanya dengan sopan. Aku mengucapkan selamat kepada kamu karena melewati cobaan yang ditetapkan oleh Guru Suci dan menjadi murid kehormatan. Si Wei tersenyum. Sebagai murid kehormatan Crimson Rock Mountain, kamu secara alami akan diberikan banyak manfaat. Adapun menyembuhkan 6 hantu dendam yang sebelumnya kamu khawatirkan, itu hanyalah masalah kecil. Sui Ying mengangguk. Dia tidak menemukan itu aneh. Ruang berlevel lebih tinggi bahkan berisi harta yang didambakan dewa dunia. Sebagai perbandingan, penangkal penyakitnya jauh lebih murah. Senior Si Wei, bolehkah aku bertanya apa situasinya dengan Chen Jiu dan Jian Huang? Tanya Sui Ying. Wanita berambut hijau, Si Wei, dengan santai menjawab, Chen Jiu dan Jian Huang, yang keduanya memasuki Gunung Batu Crimson bersama kamu, belum melewati dunia daun anggur ketiga. Orang lain, Master Klan Mei San, melewati persidangan setelah True Meaning of Space-nya menerobos ke ruang space dewa-dewa. Itu memberinya kemampuan untuk mencapai dunia daun anggur kelima. Space dewa-dewa, Sui Ying dalam hati terkejut. Memiliki dewa jantung tingkat 2, menurut rumor, menyatakan bahwa ia dapat membuka lautan dewa untuk menjadi dewa kapan saja. Tidak ada yang aneh, jawab Si Wei sepatutnya. Ketika Crimson Rock Mountain masih berada di dunia dewa dan menerima murid dari luar, Transcendent dan dewa dari Starfield yang tak terhitung jumlahnya bergegas dengan harapan melewati banyak cobaan sehingga menjadi murid kehormatan Crimson Rock Mountain. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak bisa memadatkan dewa jantung kelas 2 memenuhi syarat untuk menjadi murid kehormatan?
Di dunia dewa, cobaan Crimson Rock Mountain mungkin bahkan lebih sulit justru karena ada terlalu banyak transenden yang datang, lanjutnya. Tapi sekarang, setelah jatuh ke dunia fana ini, kesulitan ini agak biasa. Sui Ying dalam hati gelisah. Kesulitan kembali di dunia dewa bahkan lebih tinggi? Itu benar-benar akan terlalu kuat dan intens? Tetapi sejak Mater Suci wafat dan Crimson Rock Mountain telah jatuh ke dunia fana, cobaan tidak lagi memiliki persyaratan yang begitu kuat. Ayo pergi, aku akan mengirimmu ke atas. Si Wei yang berambut hijau tersenyum. Sikapnya terhadap Sui Ying jelas berbeda dari cara dia memperlakukan tiga lainnya. Di matanya, bahkan jika Master Klan Meisan berhasil menjadi murid kehormatan, ia paling tidak akan dianggap sebagai orang asing yang menemukan gerbang dan hanya akan tetap sebagai salah satu murid di tingkat terendah. Di sisi lain, bakat bawaan Sui Ying ada di level lain, dan, jika ditata dengan baik, ia bahkan mungkin bisa meraih salah satu dari kelas 1 makna legendaris, True Meaning. Si Wei bahkan dalam hati mendesah lega bahwa bakat seperti itu secara tak terduga telah dikirim ke sini. Bagaimanapun, harga yang diminta kuil temporal untuk mengirim orang seperti itu akan sangat luar biasa sehingga bahkan Dewa Dunia tidak akan mampu membelinya. Untungnya, dia adalah seorang transenden yang berasal dari dunia klan Xia. Setelah Crimson Rock Mountain jatuh ke dunia material, itu menjadi kekayaan sejati bagi mereka bahwa transenden akan datang. Menurut pendapat Si Wei, akan lebih baik jika mereka menyingkirkan cobaan, tetapi mereka telah ditetapkan sesuai dengan aturan Master Suci, yang mana roh harta dari Gunung Batu Crimson benar-benar akan mengikuti sampai akhir. Dalam situasi apapun mereka tidak akan melanggar perintah itu. Si Wei dan Sui Ying yang berambut hijau terbang bersama. Setelah menyentuh selaput ruang, itu mulai membelah. Mereka melintasi membran. Sui Ying bisa melihat warna berubah di depan matanya, batu yang tak terhitung jumlahnya dan tanah tak terbatas membentang di sekelilingnya. The Sky Reaching Fin melewati semua batu dan tanah, tumbuh lebih jauh ke atas. Sui Ying dan Si Wei terus terbang. Lapisan tanah dan batu ini tebalnya sekitar 500.000 kilometer. Dipandu oleh Si Wei, Sui Ying saat ini terbang ke atas dengan kecepatan santai 5.000 kilometer per detik. Tentu saja, hanya itu yang terjadi karena dia merawat Sui Ying dan ingin membiarkannya mengamati semua yang ada di sekitarnya. Kalau tidak, dengan kekuatan tempurnya, dia bisa dengan mudah memindahkannya langsung ke tujuan. Mereka akhirnya berhasil menembus lapisan batu itu. Di samping mereka, Sky Reaching Fin juga menembus lapisan yang sama dan tumbuh lebih jauh ke atas. Sui Ying mengamati lingkungan barunya. Ruang baru ini benar-benar luas dan dihuni oleh organisme hidup yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Bahkan ada beberapa aura kuat yang datang dari kejauhan yang membuatnya gemetar. Tempat ini memiliki luas lebih dari 500 juta kilometer lebarnya. Bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini, Si Wei menjelaskan. Ada manusia, serangga, binatang buas, dan ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, lebih dari 100 juta dewa tinggal di sini. Petik 2. Sui Ying tertegun. Untuk ruang yang membentang lebih dari 500 juta kilometer ini adalah satu hal, tetapi bagi lebih dari 100 juta dewa untuk benar-benar tinggal di sini? Apakah dewa bahkan ada yang bisa dinyatakan dalam jutaan? Namun, setelah memikirkannya dengan lebih hati-hati, dia menyadari bahwa ada lebih dari 1 triliun dunia fana di dunia material, dan setiap satu dari dunia itu akan memiliki banyak dewa yang muncul dari sejarah panjang mereka. Bahkan hanya mereka yang ditambahkan akan mewakili sosok besar, tak perlu dikatakan semua yang berkultivasi dalam kondisi yang lebih baik di dunia dewa dan abis kegelapan. Itu meningkatkan jumlah dewa di luar sana menjadi jumlah yang benar-benar berlebihan. Beberapa waktu yang lalu, Chen Jiu memberitahunya bahwa perbedaan antara dewa dan dewa dunia sama dengan perbedaan antara manusia dan transenden. Begitu dia mempertimbangkan jumlah total manusia, dia bisa memperkirakan berapa banyak dewa akan ada. Mungkin ada lebih banyak lagi, dan itu masih tidak berarti apa-apa. Di bawah penindasan dunia material, mereka tidak punya cara untuk meninggalkan Gunung Crimson Rock, sembur Si Wei. Status murid kehormatan Crimson Rock Mountain jauh lebih tinggi daripada dewa biasa, jadi mereka tidak tinggal di sini, di bumi.
Sebaliknya, tempat tinggal mereka ada di langit. Ikutlah bersamaku. Di langit. Sui Ying mengikuti Si Wei saat mereka terbang ke atas di sepanjang Sky Reaching Fin. Setelah terbang lebih dari 500 juta kilometer, mereka mencapai lapisan awan tebal. Mereka kemudian melintasi lapisan itu dan mencapai lapisan awan lainnya di atas. Hanya setelah melewati total 6 lapisan ini akhirnya mereka mencapai langit berkabut di mana puncak sebenarnya dari fin pencapai langit dapat dilihat. Lihat, Si Wei menunjuk ke tempat yang tidak terlalu jauh. Di sana, Sui Ying bisa melihat pulau yang indah mengambang. Di atasnya ada gunung, air terjun, dan bangunan spektakuler dan megah. Pulau ini membentang di area tidak lebih dari 50.000 kilometer. Itu Crimson Dash Island. Pulau ini adalah tempat para murid kehormatan dengan status terendah berada, sementara murid pribadi dari guru suci tinggal di tingkat atas. Mereka semua berkultivasi di sini bersama-sama, Si Wei menjelaskan. Ikuti aku. Hu. Keduanya terbang bersama, bahu-membahu. Segera, mereka tiba di sebuah pulau terapung yang indah. Pemandangan bagian dalam pulau itu benar-benar indah, tetapi pulau itu sendiri sepenuhnya tidak berpenghuni. Sejak Crimson Rock Mountain jatuh ke dunia fana ini, tidak ada orang luar yang pernah mampir untuk mengunjungi tempat ini. Crimson Dash Island juga dikosongkan dari waktu ke waktu. Setelah guru suci mati, tidak ada yang tersisa untuk membimbing para murid dalam kultivasi mereka, sehingga mereka semua pergi ke dunia di bawah ini. Dengan begitu banyak manusia, serangga, binatang buas, dan ratusan juta dewa di sana, setidaknya itu tidak akan terlalu membosankan bagi mereka. Sui Ying mengangguk. Si Wei membimbingnya untuk turun ke sebuah paviliun yang elegan dari tempat seorang pria tampan berjalan. Dia menunjukkan senyum yang mempesona, yang memiliki efek aneh yang mempesona. Ini adalah Crimson Rock Senior, Si Wei memperkenalkannya. Apa ini tentang aku menjadi senior? Aku hanyalah roh harta karun. Pria tampan itu tertawa. Untuk saat ini, tidak ada orang lain yang tinggal di Crimson Dash Island ini, jadi aku harus bertindak sebagai tuan rumah untuk semuanya. Sui Ying segera mengerti. Pria ini sebenarnya adalah roh harta dari harta dewa yang menakutkan yang mewakili Gunung Crimson. Dia dengan hormat menyapa, Dongbo Sui Ying menyambut senior Crimson Rock. Pria tampan itu memandang ke arah Sui Ying dan mengangguk sambil tersenyum. Seluruh dunia seluas 500 juta kilometer ini tidak dapat menelurkan satu transenden pun yang aku temukan memadai. Siapa yang mengira bahwa itu akan menjadi dunia fana untuk membangkitkan dunia? Orang-orang seperti kamu benar-benar sulit didapat. Bahkan transenden yang diturunkan oleh Dewa Dunia atau dari Dark Abyss tidak bisa berharap untuk membandingkannya dengan Sui Ying, tambah Si Wei. Seberapa sulit untuk menemukan orang lain yang berbakat seperti dia? Sui Ying mengerti dari diundang 2 kali oleh kuil temporal bahwa bakat bawaannya cukup bagus. Tapi mendengar senior Si Wei dan senior Crimson Rock memujinya di wajahnya, dia hanya bisa berdiri di sana tanpa berkata-kata saat perasaan kehangatan berkembang di hatinya. Kamu telah di... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.